Matius 25. Nah, sila pencet Alkitab Anda ya. Nah, semua Alkitab ada di sini. Ada nggak yang bawa buku? Ada. Nah, yang bawa buku sila buka Alkitab Anda dalam muka surat 44 Perjanjian Baru. Ya, Matius 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dan yang bawa Alkitab ini pencet Alkitab Anda. Jangan pencet muka buku ya. Nah, kalau Facebook selalu kita dengar, tapi kalau muka buku jarang-jarang dengarkan. Muka buku, tahu muka buku? Facebook lah itu. Ya, jadi jangan buka itu atau WhatsApp kita ya. Nah, mari kita buka buku Tuhan. Ya. Kayak Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya harap kamu memberikan tumpuan dalam pembacaan ini ya. Saya akan baca dengan suara yang kedengaran dan sila kamu ikuti. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan syurga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyambut pelawat, tadi kami sangat terpegun, saya khususnya, ya. Luar biasa, saya sungguh terdorong sangat dengan kamu menyambut kami tadi. Saya kata, Tuhan, ini refleksi daripada firman Tuhan yang akan saya kongsi malam hari ini. Kamu sungguh luar biasa menyambut kami dengan hidangan yang tidak ada di keke. Ya, semua sedap-sedap. Ya, di keke sedap-sedap, tapi sedap dia lain juga. Ya, di keke sedap-sedap juga, tapi di sini sedap-sedap yang lain juga ya. Dan saya sangat berterima kasih buat semua jemaat Tuhan di sini dan gembala yang sungguh luar biasa bekerja sama dengan jemaat sehingga memungkinkan itu semua penyambutan yang sungguh mendorongkan hati saya lah. Dan itulah
Ke-10 perempuan atau gadis-gadis yang bijaksana 5, dan yang 5 lagi adalah gadis yang bodoh di dalam menyambut mempelai laki-laki. Ada satu budaya orang Yahudi, apabila merayakan pesta perkawinan, mereka sampai dari pagi sampai malam. Sebab masa pagi itu adalah masa perbincangan keluarga kedua mempelai. Dan disambung sampai kepada pesta pada sebelah malam. Jadi para gadis-gadis yang mendampingi pengantin ini, mungkin mereka harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, karena mereka harus sampai pada malam hari. Dan yang tidak diketahui sampai pukul berapa dan sampai bila. Dan para gadis-gadis ini harus sentiasa berjaga dan bersiap sedia. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini yang kita baca, yaitu sikap yang benar di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ini perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang bagaimana sikap kita orang percaya di dalam menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pada masa-masa pandemik yang lalu, banyak isu diberitakan inilah masanya sudah dekat. Ya. Tetapi selalu dari saya kecil saya dengar perkataan sudah dekat, Tuhan sudah mau datang. Tapi sampai saya mau 60 umur saya, Tuhan juga belum datang. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kita kena berjaga-jaga, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasihi di dalam Tuhan, sikap hati yang benar seperti apakah yang dimaksud oleh Tuhan di dalam teks pembacaan kita pada malam hari ini? Sikap hati yang benar seperti apakah dalam menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama, saudara, sikap hati yang perlu di dalam menyambut kedatangan Tuhan, perlunya sikap ketekunan. Ya, perlunya ketekunan sampai pada akhir. Ya, perlunya ketekunan sampai pada akhir. 5 gadis yang bijak, ya. 5 gadis yang bijak itu adalah orang Kristen yang bijaksana, menanti kedatangan Tuhan dengan tekun sampai mempelai datang. Mereka sentiasa bersiap. Dan 5 gadis yang bodoh juga adalah orang Kristen. Dia bukan orang kafir, tahu. 5 gadis yang bodoh digambarkan di sini adalah orang-orang Kristen juga. Sama seperti yang 5. Ya. Dan 5 gadis yang bodoh dikatakan di sini, saudara, mereka hanya menjadi orang Kristen kad pengenalan, tapi kad pengenalan kita di sini tidak ada tuliskah? Adakah tulis Kristen? Tidak ada, kan? Mungkin dari nama baru boleh kenal kali ya, kan? Nah, Kristen Christmas saja, Kristen Paskah saja. Tahu maksudnya? Time ada Paskah baru datang ambil perjamuan kudus, cuci dosa. Kemarin ada perjamuan kudus, kan? Iya. Semua gereja Paskah, wah, berduyun-duyun mau cuci dosa, minum perjamuan. Pada Natal, Kristen apa namanya itu, ya? Kristen nama saja. Datang gereja hari-hari khusus saja, ya. Gereja penuh. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, inilah 5 gadis yang bodoh digambarkan di sini. Tidak memiliki sikap bertekun di dalam menanti kedatangan Tuhan. Ya, 5 gadis yang bodoh ini mengapa dikatakan tidak bertekun? Ya, sebab mereka tidak membawa minyak cadangan. Minyak cadangan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita. Ya,
tetapi tidak membawa minyak, tidak membawa minyak cadangan. Minyak yang ada di dalam pelitanya itu sahaja minyak. Dia tidak membawa minyak yang untuk cadangan. Mana tahu sampai tengah malam minyak tidak cukup, saya boleh isi balik. Itulah yang kebodohan 5 ini. Ya, dia menanti tidak dengan tekun. Nah, saudara dikasihi di dalam Tuhan, tidak mempersiapkan diri dengan betul-betul. Ya, mereka ini bukanlah orang Kristen yang sejati. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 31, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, banyak orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang sejati. Mengapa? Karena tidak tekun hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Cukup boleh kena baptis, terima Yesus, sudah. Sudah terima. Tadi saya datang dari Keke bawa sijil baptisan bagi gembala. Saya datang. Ya, wah, jemaat di sini banyak. Lahir baru, dibaptis, puji Tuhan. Saudara harus bertekun di dalam firman Tuhan. Tidak cukup saudara menerima sijil baptisan dan diteluk kena baptis. Ya. Kalau mau jadi Kristen yang sejati, saudara kena bertekun melakukan firman Tuhan di dalam hidup. Kelima, orang yang bodoh tidak memiliki persiapan yang sungguh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Apa yang mereka lakukan sampai tengah malam menjadi sia-sia. Sia-sia. Mereka penat-penat sampai tertidur. Mereka datang minta dengan kawannya kan, tolong bagi deh sedikit, bagi minyakmu, ya. Nah, kalau tidak bagi, dia bilang, di mana kau punya kasih? Mana kau punya kasih? Tidak bagi. Yang 5 yang bijak ini kata, oh jangan, saya tidak mau bagi kau. Nanti tidak cukup untuk saya, tidak cukup untuk kamu. Nah, bagus kau pergi beli sana minyak di kedai. Dia katakan, ada satu masa hukum kasih tidak sesuai digunakan dalam menanti kedatangan Tuhan. Bukan 5 orang bijaksana ini bukan ego, tidak. Tapi soal keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Masing-masing bertanggung jawab soal keselamatan masing-masing. Kita tidak boleh bergantung kepada istri, kita punya iman. Kita tidak boleh bergantung kepada suami. Atau anak-anak tidak boleh bergantung kepada ibu bapa. Kalau Anda sudah dibaptis, Anda kena bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan keselamatan kamu. Kalau kamu jadi tidak betul, tidak boleh salah ibu bapa. Kamu punya pasal, saya jadi begini. Ya, nah, saling mempersalahkan di dalam keluarga. Istri persalahkan suami, itu anak kita begitu pasal khotbah. Nah, itu kau punya anak, dia bilang. Kalau anaknya tidak bagus, suami bilang kau punya anak. Tapi kalau anaknya bagus, siapa dulu bapaknya? Kan? Begitu kan? Nah, memang Amsal kata begitu. Anak yang baik, dia bilang, memuliakan siapa? Bapaknya. Bapaknya, siapa bapaknya itu? Nah, kan? Kalau anaknya, wah hebat kan? Wah, bapaknya yang dipuji. Tapi kalau anaknya tidak bagus, itu mamanya tidak pandai didik dia. Kan? Nah, kita tidak boleh kena bertanggung jawab dalam hal keselamatan. Kita kena bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita kena bertekun di hadapan Tuhan. Saudara, apakah sekarang kita sudah bertekun di dalam mentaati firman Tuhan?
di dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah bertekun mengikuti segala sesuatu di dalam gereja ini? Misalnya pergi gereja ya asal-asal saja. Ini 5. Saudara, kalau saudara saya cakap saudaranya orang bodoh, maukah? Pun tidak mau, kan saya pun tak mau. Semua kita tak mau dicakap orang bodoh. Tapi firman Tuhan malam hari ini, 5 gadis ini bodoh. Bodoh apa saudara? Karena tidak mempersiapkan minyak cadangan. Ya, itu saja menjadikan mereka bodoh. Kenapa? Karena mereka bukan tidak ada keinginan menyambut mempelai. Mereka keinginan, tapi apa? Asal-asalan. Asal jadi orang Kristen cukuplah. Duduk di gereja, saya mau jadi jemaat biasa saja. Ya, ada kebaktian doa, biarlah itu gembala sama pemimpin, dia bilang. Tidak mau dicakap bodoh. Ya kan? Nah ini 5 orang ini. Ya. Ada kelas Alkitab, adakah? Ada kelas apa-apalah kegiatan gereja. Tak perlulah saya datang, banyak juga di orang di sana. Kan? Betul kan? Nanti kita terlalu suci kita di gereja, dia bilang. Saudara, ini semua seringkali membuatkan kita menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Tahukah asal-asalan? Orang Kristen cincai. Orang Cina itu kan, Cina nggak itu? Cincai. Ibu Neri kuat mengangguk. Ya, cincai. Ya kan? Jadi orang Kristen yang cukup. Nah ini minyaknya cukup. Itu saja minyaknya. Nah saudara, jangan jadi orang Kristen cukup. Ya, mesti saudara punya cadangan. Maksudnya bertekunlah. Kalau ada apa-apa dalam gereja, libatkan diri di sana. Sini banyak anak-anak saya nampak. Kami sekolah minggu kan, gembala. Ya. Siapa mengajar sekolah minggu? Gembala? Ibu gembala? Ibu gembala. Ada tolong? Ada, puji Tuhan. Siapa yang tolong sekolah minggu? Puji Tuhan. Ya. Mesti buat sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Ya. Nah, saudara, bersih gereja bagus di sini kan. Kita semua kaki ayam. Ya. Memang kita bersih masuk sini kan, harap hati kita juga bersih, ya kan? Tapi ada juga kasih bersih kan gembala. Nah, tak perlu kira-kira. Kenapa kita terus yang buat? Peduli apa dia? Ya, kalau yang tugas itu tidak datang, ambil alih sajalah. Amin. Kita buat sungguh-sungguh bertekun. Apa yang kita buat di dalam rumah Tuhan adalah sesuatu yang mempersiapkan kita menanti kedatangan Tuhan sebenarnya. Apa yang kita buat di dalam rumah Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Itu mempersiapkan kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Jangan buat pelayanan juga asal-asalan, saudara. Ya, asal lainlah kalau memang pandemik ya, kita ini PKP memang terpaksa, ya kita terhad. Tapi kita sekarang sudah sedikit diberi kelonggaran, bukan sedikit, banyak diberi kelonggaran. Mari kita kembali. Jangan ada online. Nah ini mentality kita sudah kan. Tak mau datang sudah sini. Gembala di zone 1 ya. Ada online dari Keke. Gembala share. Bagus duduk rumah, boleh tengok itu ibadah sambil minum-minum. Sekarang kita sudah diberi kebebasan. Ya, kembali bertekun. Ya, ini jangan asal-asalan. Jangan hidup jadi orang Kristen asal-asalan. Apa yang kau buat menjadi sia-sia. Nanti kita akan lihat terakhir dalam ayat 13. Yang kedua,
sikap yang benar di dalam menanti kedatangan Tuhan. Melakukan apa yang patut dilakukan. Nah, melakukan apa yang patut dilakukan. 5 gadis bijaksana ini, dia melakukan apa yang patut dia lakukan. Apa yang patut dia lakukan, saudara? Dia melakukan apa yang patut, yaitu menyediakan minyak cadangan. Persiapan mereka, ya. Masalahnya di sini bukan masalah mereka tertidur. Masalah yang ada di dalam bagian ini adalah tidak cukupnya minyak. Bukan masalah mereka tertidur, bukan. Ya, mereka bangun juga kan. Yang bijaksana tidur juga kan. Tapi kenapa tidak dicela oleh Tuhan? Kan sama-sama tidur. Yang bijak tidur, yang bodoh pun tidur kan. Tapi yang dicela oleh Tuhan 5 yang itu. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya terletak pada mereka tidak melakukan apa yang patut, yaitu menyediakan minyak. Minyak cadangan itu mereka tidak lakukan. Kesalahan terletak pada apa yang mereka tidak lakukan. Saudara, jika saudara tahu apa yang baik, tapi saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ingat tuh, ya, sekali lagi. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 5 gadis ini, yang bodoh ini, dia tahu sepatutnya diorang bawa minyak cadangan. Tapi mereka tidak buat. Karena tadi itu poin 1. Asalan. Cincai. Asal saja jadi orang Kristen, cukuplah. Cukuplah saya gembala, pastor, jadi jemaat saja. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Sebagai jemaat kamu ada tanggung jawab. Sebagai gembala kami ada tanggung jawab. Sebagai orang Kristen semua kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan duduk-duduk saja. Ya, gereja ini boleh memberitakan Injil kemana? Oh, itu tugas gembala dan pemimpin. Tidak. Setiap kita sebagai gereja Tuhan, orang yang percaya, melakukan apa yang patut dilakukan. Saudara, mungkin kita sudah merasa cukup dalam pandangan kita. Tetapi dalam pandangan Tuhan, mungkin belum memadai apa yang kita buat dan lakukan. Mungkin saudara merasa cukup pergi ke gereja hari Minggu, cukuplah. Ya, yang penting memenuhi kehadiran gembala senang. Kamu tidak kena cari oleh gembala kalau kamu hadir hari Minggu. Kalau kamu tidak hadir, gembala memang angkat telepon. Kamu pergi mana? Tiada kamu sini hari Minggu kan? Nah, risau sudah. Ya, atau diam-diam terus gembala depan rumah. Baru kamu kalang kabut, nah gembala datang. Kan? Ya. Saudara merasa tidak perlu itu kelompok sel. Tidak perlu. Saudara, ini tanda-tanda. Tanda-tanda saudara mengalami kematian rohani. Saudara sudah merasa jemu, bosan. Bosan dengan kegiatan. Boring, boring betul. Ini istilah orang keke kali ya. Bapak di sini bilang apa? Osokol. Mungkin kita sudah osokol.
kasih tahu Pastor Justin. Gembala Jos kasih ajar satu lagi. Ya, osokol. Osokol kau ni. Boleh. Osokol koni. Oke. Nah, saudara, mungkin kita mulai bosan. Itu gembala lagi yang naik khotbah. Belum gembala cakap, kamu sudah tahu apa dia mau cakap. Saudara, malam ini kita bertobat. Ya, betul. Ingat, keselamatan urusan Anda pribadi dengan Tuhan. Gembala masuk surga, kamu tidak. Kalau kamu sibuk saja persoal gembala kan. Ya. Jadi jangan osokol. Jangan osokol dengan gembala. Ya kan? Jangan merasa cukup dalam hal-hal rohani. Jangan kamu merasa cukup, tapi perlu ada kehausan yang mau dan mau dan mau. Kalau tidak pergi gereja ini, bila hari Minggu itu sesuatu yang baik. Ya? Mungkin kita kalau sudah ujung minggu, hari Sabtu sudah lagi nih, dikira hari Minggu lagi nanti. Ada yang begitu? Nah, hari Senin sudah. Nanti kalau sudah hari Jumat, hari Jumat, mau buat ini untuk gereja, mau buat ini. Ada yang begitu? Tiada ya? Tiada memang di sini kan. Cara di tim keke pun begitulah kan. Ada kerinduan, kalau tidak jumpa kawan-kawan di gereja, pergi di gereja, kau dibangunkan. Ya, itu sebab jadikan gereja satu tempat untuk saling membangun, bukan jadikan gereja untuk satu tempat untuk kau menjatuhkan. Nah, kamu tahu kata apa cakap kata? Sai. Sai ataupun bulangkuk. Bulangkuk lah kamu senang sebut. Macam dia bagus sedikit bunyinya. Ya, comel. Bulangkuk ya. Bulangkuk itu kalau dia mau panjat itu tebing kan, dia mau naik di atas kan. Itu kawan dia di bawah pergi tarik dia itu. Ya, kalau dia nampak sudah itu dia kawannya pergi tarik itu. Nah, begitu. Jangan kita jadi bulangkuk. Di gereja kalau ada kawan mau maju, dorong, tolong dia, kasih naik dia kan. Kasih naik. Ya, jangan jadi bulangkuk. Akhirnya kamu sama-sama tidak naik. Kamu semua jadi bulangkuk kan. Jangan kasih tahu orang tuh gembala dari keke dia khotbah bulangkuk. Nanti saya kena marah sama pastor. Pastor Alfrida, saya dengar kau datang di sana khotbah bulangkuk. Saya bilang gembala Jos aja. Ya kan? Nah, saudara, itulah ya, kita kena melakukan apa yang kita tahu kita harus lakukan dalam gereja. Kita kena lakukan apa yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Ingat, keselamatan tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab gembala, tahu? Ya. Oke, yang ketiga, sikap yang ketiga yaitu berjaga-jaga. Ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan masanya. Berjaga-jaga, saudara. Kalau kita, ya, begitulah Tuhan datang kan. Sementara kita asik dengan dunia kita kan, Tuhan datang tidak kasih tahu. Ya, jadi jangan marah kalau gembala datang rumah kamu tiba-tiba. Nggak boleh marah. Begitulah Tuhan kan, gembala. Iya, Tuhan datang tiba-tiba. Ada jemaat yang tidak suka kan,
didatang gembala tiba-tiba. Sebenarnya itu latihan. Latihan menyambut kedatangan Tuhan. Ya, jadi mesti sukacita. Walaupun dalam keadaan yang rumah berantakan, apa adanya kan? Apa adanya. Jangan gembala mau datang kasih bersih. Kasih tapuk di bawah kolong sana sekali dibuka, waduh. Nah, ya saudara, jadi itu saudara dikasih dalam Tuhan, kena berjaga-jaga. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Jadi maksudnya berjaga-jaga, adakah kita tak perlu sudah bekerja? Waktu tahun 2000 ya, dikatakan tahun milenium kan, ada banyak aliran-aliran yang mengajarkan Tuhan sudah mau datang. Dijual semua harta. Di Korea ada tuh, dijual semua, kerja dapat jabatan kedudukan yang bagus, berhenti semua, pakai baju putih, pergi di atas gunung, sambut Tuhan mau datang, tidak makan, tidak minum, mati. Tuhan tidak datang-datang sampai dia mati. Saudara, dalam berjaga-jaga kita kena melakukan kerja harian kita, tetapi dengan sikap hati kepada Tuhan.